Nyokap selalu bilang nak buat hidup sedikit berguna. Pergi tempat nenek so I'm flying to West Papua. Cari arti hidup lebih luas dari segala. Hirup wangi boom bap, inilah awal mula segala. Yo, what up geng, apa kabar pecinta musik? Selamat datang di episode terbaru podcast kita. Saya Fadil Ramadan, dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang udah jadi bagian dari budaya pop dunia, yaitu musik rap. Dari lirik yang penuh makna sampai beat yang bikin kepala bergoyang, rap emang punya daya tarik yang unik. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebedah berbagai jenis rap yang ada, dari yang jadul banget sampai yang lagi kekinian. Siap-siap ngelajak bareng saya di dunia rap. Kita masuk ke definisi dan sejarah singkat. Sebelum kita mulai, mari kita ngebahas dulu nih, apa sih sebenarnya rap itu? Secara sederhana, rap adalah bentuk ekspresi musik yang menggabungkan ritme, rima, dan spoken word. Jadi intinya, rap itu adalah seni berbicara dengan iringan musik yang berirama. Asal-usul rap sendiri bisa kita telusuri sampai ke sini dan sini. Di era 70-an, DJ di sana mulai bereksperimen dengan ini dan menciptakan beat yang unik. Nah, dari situlah muncullah budaya hip hop yang kita kenal sekarang, termasuk rap. Sorry teman-teman, tadi saya agak sedikit susah menyebutkan, jadi saya begini-begini aja ya. Sebelum kita masuk di jenis-jenis rapnya, mari kita iklan dulu geng. Let's go. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah old school rap. Kita mulai dari yang paling klasik ya, yaitu old school rap. Kalau kamu dengerin lagu-lagu dari Run DMC atau Public Enemy, nah itu contoh dari old school rap. Ciri khasnya adalah lirik yang bermakna, beat yang sederhana, dan teknik rapping yang fokus pada flow dan juga delivery. Kenapa old school ini harus dengan lirik yang serius ya, dengan harus lirik yang bermakna dan nuansa kehidupan? Dikarenakan old school ini cocok sekali untuk kita menuangkan lirik-lirik kita gitu. Ini bagus buat mengajak penonton untuk merasakan apa yang kita rasakan gitu guys ya. Lirik-liriknya seringkali mengangkat tema sosial, politik, dan kehidupan sehari-hari. Pokoknya old school rap itu kaya akan pesan dan punya vibe yang khas banget. Jadi ketika seorang rapper itu pengen menyuarakan entah itu tentang sosial, politik, dan kehidupannya, maka old school rap adalah tempat yang cocok atau beat atau instrumental yang cocok untuk menuangkannya. Selanjutnya ada gangsta rap. Kalau yang satu ini pasti udah familiar banget di telinga kalian. Gangsta rap seperti namanya mengangkat tema kehidupan di jalanan ya. Jadi gangsta rap tuh kayak di luar negeri itu ya. Ada geng-geng The Blood. Nah, itu biasanya mereka tuh saling distrek-distrekan tuh sesama ya, antara dua geng itu sampai dengan penembakan-penembakan gitu. Selain kehidupan jalanan, ada juga kekerasan dan perjuangan. Artis-artis seperti NWA atau Ice-T, kalau saya salah pengucapan, mohon maaf ya, adalah pionir dari genre ini. Meskipun seringkali kontroversial, gangster rap berhasil merepresentasikan suara dari masyarakat marginal dan menjadi salah satu genre yang paling berpengaruh dalam sejarah musik. Jadi gangster rap juga itu banyak sekali yang pakai. Menurut saya yang worth it sih, yang memiliki nuansa gitu loh guys. Ketika kita lagi main basket, ketika kita lagi main apalagi ya, skateboard, ketika kita lagi menggambar, nah itu cocok banget gitu, gangsta banget gitu loh jadinya. Jadi kita merasa kayak pede dan juga menundukkan kepala juga gitu kan, karena beat-beatnya yang punya apa ya, punya bass-bass yang wah asik gitu ya. Nah, selanjutnya G-Funk atau G-Funk, kalau saya salah pengucapan mohon maaf ya. Setelah gangster rap muncullah G-Funk yang identik dengan suara bass yang tebal dan atmosfer yang santai. DR, Dre, dan Snoop Dogg adalah dua nama besar yang identik dengan G-Funk. Lirik-liriknya seringkali berbicara tentang kemewahan,
hedonisme, dan kehidupan di pantai. J-Funk ini ngasih nuansa yang beda banget dari gangsta rap yang lebih keras. Nah, jadi dalam genre J-Funk ini itu biasanya diisi oleh rapper-rapper yang bernuansa bling-bling ya. Entah itu kalung, ading, terus tadi jari-jari ya. Dan juga pantai. Jangan lupa juga ada sedikit bumbu-bumbu cewek gitu ya di kiri kanan, tadi kiri kanan di depan, di belakang ya. Dan juga mobil-mobil dan barang-barang mewah gitu guys ya. Selanjutnya ada East Coast dan West Coast. Pasti kalian semua udah pada tahu nih East Coast dan West Coast ini ya. Kalau kita ngomongin rap, gak lengkap kalau kita gak bahas persaingan antara East Coast West Coast ya. Di dua aliran ini punya ciri khas yang berbeda banget. East Coast lebih ke arah lirik yang kompleks dan beat yang soulful. Sedangkan West Coast lebih fokus ke beat dan berat dan lirik yang lebih santai. Ya, jadi ada perbedaan gitu ya. East Coast itu lebih ke lirik dan beat yang soulful ya, yang istilahnya tuh masih santai-santai lah gitulah. Nah, kalau West Coast dia lebih ke beat yang berat gitu loh, beat yang kayak trap gitu loh, kayak drill, drill itu loh, drill, dan lirik yang santai. Masuk era modern, kita punya trap. Genre ini lagi ngehits banget di beberapa tahun terakhir ya. Ciri khasnya adalah beat yang berat, autotune, dan lirik yang seringkali tentang uang, narkoba, dan kehidupan di jalanan. Nah, trap ini menurut saya adalah beat yang paling gampang kita bikin ya, karena setiap ketukan kita bisa ikut. Gitu-gitu. Karena langsung bisa mengikuti alurnya gitu. Beda banget kalau dengan musik kayak drill gitu ya. Agak sulit karena dia bassnya itu atau trapnya itu nggak kedengaran. Artis-artis seperti ini dan Future adalah contoh dari rapper trap yang sukses. Yang terakhir, kita punya mumble rap. Mumble rap ini yang biasa dipakai sama Sexy God ya. bukan Sexy God. Ya kayak X-Extension ya. Itu termasuk mumble yang liriknya diulang-ulang, terus rapnya nggak terlalu cepat, santai pembawaannya. Genre ini agak kontroversial karena liriknya seringkali susah dimengerti. Fokusnya lebih ke melodi dan flow yang santai. Oke teman-teman, itu tadi dia pembahasannya. Jenis-jenis rapnya yang udah kita bahas. Tentu aja masih banyak lagi jenis rap lainnya yang bisa kita explore. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih banyak, jangan ragu untuk eksplorasi sendiri ya. Intinya, musik rap itu kayak akan variasi dan terus berkembang. Jadi, jangan takut untuk mencoba genre baru dan menemukan favorit kalian. Sekian dulu podcast ini. Terima kasih udah dengerin. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, mungkin ada musik dari saya. Ini adalah genre hip hop di diss track ya. Genre diss track gitulah. Saya di sini sedang mendistract dosen cabul waktu di Makassar waktu di Makassar ya. Oke, let's go. Tua ingat umur jangan taunya mengewe, apalagi ini dosen otak cabul mulai rese. Tidak ada jalan lain, tutup hati otak kloset. Akhir murid jadi korban, bilang ini jadi aset. Taruh kupu muka di bawah biar sejadikan keset. Ilmu tidak cukup, attitude kau tuh masih saset. S1, S2, S3, I don't give a fuck kalau hanya sebatas mindset. Seret Eko pelaku yang diberi akses, cepat kabur dari problem besar macam Marquez. Pegang kartu asnya, aman bisa request. Mungkin uang yang bicara banyak cutting jadi meses. Hukuman yang dibuat sangat tidak masuk akal. Lindungi dosen bodoh, apakah masuk di amal? Tak ada yang berani karena kebijakan kampus. Remehkan mahasiswa, gedung DPR saja mampus. Tertulis pada dinding pelaku hanya diskorsing. Katanya tak naik jabatan nanti dia pusing. Listen, gue punya pantun nih sedikit. Hey, pulang kampung pergi sorong singgah di Bandara Deo. Mahasiswa yang melawan masa hukumannya DO.